Islam adalah ajaran Allah yang disampaikan oleh para rasul-Nya. Nabi Muhammad adalah penyempurnanya. Yang dibawa oleh para rasul adalah ajaran yang benar, baik, dan sesuai dengan kehendak Allah. Jika manusia menjalankan atau sesuai dengan ajaran itu, maka akan mendapatkan ridhonya. Demikian pula sebaliknya. Karena itu, basis ajaran Islam sesungguhnya adalah firman. Karena itu, ilmu dalam Islam adalah firman Allah. Paradigma ini sesungguhnya telah ada sejak zaman Yunani, tetapi kemudian terjadi distorsi pemahaman. Logos yang selama ini hanya dipahami sebagai ilmu, sesungguhnya bermakna asal, firman. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, ketetapan, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan wahyu itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Di dalam ajaran Islam, dugaan tidak memiliki tempat. Sebab, dugaan bersifat relatif, tergantung pengalaman dan keinginan masing-masing orang. Jumlah macam dugaan bisa sama dengan jumlah kepala yang menduga. Jadi, bisa berbeda-beda. Padahal jika ada dua atau lebih yang berbeda, kemungkinannya hanya dua, semuanya salah atau hanya ada satu saja yang benar. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Berpijak pada dalil dari Allah, manusia akan mendapatkan kepastian kebenaran tentang sesuatu yang tidak terverifikasi. Dan penarikan pemahaman tentang kebenaran itu adalah dengan melihat tanda-tanda di alam, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Teorinya adalah jika Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang terverifikasi ternyata benar, maka ketika menyatakan tentang sesuatu yang tak terverifikasi juga harus dianggap sebagai kebenaran. Anggapan kebenaran itulah iman kepada Allah, malaikat, akhirat, surga, yang oleh Al-Quran disebut sebagai yang gaib. Ilmu atau pengetahuan tentang itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan berpikir atau merenung tentang baik ayat qauliyah maupun kauniyah dan independen. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan merenungkan tanda-tanda Allah maka tidak akan sampai kepada kebenaran itu. Dan mereka yang memiliki vested interest, walaupun mengetahui kebenaran itu, mereka tidak akan mau menerimanya. Kepada mereka yang belum sampai kepada kebenaran karena tidak melakukan aktivitas berpikir itulah yang oleh Al-Quran harus diajak. Dan cara mengajaknya dengan hikmah dan mawidoh hasanah. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Hikmah dalam konteks ini tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi memiliki cara yang efektif dan efisien untuk membuat orang yang diajak mau menerima, walaupun belum bisa sepenuhnya. Walaupun memiliki ambisi yang sangat kuat untuk membuat orang lain mendapatkan hidayah untuk beriman, tetapi tetap berlapang dada menerima kenyataan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159.
Dakwah harus dilakukan dengan menyesuaikan keadaan kaum yang menjadi objek dakwah. Dan itu membutuhkan kebijaksanaan tinggi. Sebab, banyak cara dan materi dakwah yang kalau dilihat dari aspek luarnya, bisa dikatakan sebagai bid'ah. Namun, sesungguhnya itu adalah jalan yang bijak untuk sampai pada tujuan puncak. Misalnya, tahlilan, membaca Al-Quran sehari 1 juz, dan lain-lain sampai pada perjuangan politik dalam rangka mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam produk kebijakan politik.